Pada tahun 1939, dunia menyaksikan Perang Besar Kedua dalam sejarah manusia. Perang ini dikenal sebagai Perang Dunia II, yang berlangsung dari tahun 1913 hingga 1945. Konflik ini melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar, yang akhirnya membentuk dua aliansi militer yang berlawanan, Sekutu dan Poros. Perang Dunia II melibatkan banyak negara kuat di dunia dalam konflik yang sangat mematikan. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang membentuk blok Poros, sementara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris Raya termasuk dalam blok Sekutu. Perang ini tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga di Asia, Afrika, dan bahkan di lautan. Perang ini dipicu oleh keinginan negara-negara di Eropa dan Asia untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Jerman, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, berusaha untuk mendominasi Eropa. Sementara itu di Asia, Jepang berusaha untuk memperluas kekuasaannya dengan menguasai negara-negara tetangga. Di Asia Pasifik, Jepang muncul sebagai kekuatan yang agresif. Mereka mulai memperluas pengaruhnya dengan cara militer dan ekonomi, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931, yang merupakan langkah awal dari ambisi mereka untuk menguasai Asia. Invasi ini menunjukkan niat Jepang untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut, dan memulai perang besar-besaran dengan Tiongkok pada tahun 1937. Konflik ini dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua, yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II. Ekspansi Jepang di Asia Tenggara membuat Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya semakin khawatir. Mereka melihat tindakan Jepang sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan mereka di kawasan tersebut. Konflik ini akhirnya pecah menjadi perang terbuka ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan ini memaksa Amerika Serikat untuk terlibat langsung dalam Perang Dunia II, yang mengubah jalannya sejarah dunia selamanya. Perang Dunia II bukan hanya perang biasa, tetapi juga menjadi ajang perlombaan senjata yang sangat berbahaya. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ini tidak hanya berusaha memenangkan pertempuran di medan perang, tetapi juga berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi militer yang lebih canggih dan mematikan. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman berlomba-lomba menciptakan senjata yang lebih kuat dan merusak. Mereka mengerahkan sumber daya yang sangat besar, baik dari segi finansial maupun manusia, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keunggulan teknologi yang dapat menentukan hasil perang. Salah satu proyek rahasia Amerika Serikat, Proyek Manhattan, yang bertujuan untuk mengembangkan bom atom. Proyek ini dimulai pada tahun 1942 dan melibatkan kolaborasi antara ilmuwan terbaik dari berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, kimia, dan teknik. Proyek ini dipimpin oleh fisikawan terkenal seperti Robert Oppenheimer dan melibatkan ribuan ilmuwan dan insinyur. Mereka bekerja tanpa lelah di berbagai lokasi rahasia di seluruh Amerika Serikat, termasuk Los Alamos, New Mexico, di mana sebagian besar penelitian dan pengembangan dilakukan. Pada pertengahan tahun 1945, Amerika Serikat berhasil melakukan uji coba bom atom pertama di Alamogordo, New Mexico. Uji coba ini, yang dikenal sebagai Trinity Test, menunjukkan kekuatan destruktif yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keberhasilan ini menandai dimulainya era atom dan mengubah cara berperang selamanya. Senjata nuklir menjadi simbol kekuatan dan ancaman global, mengubah dinamika politik dan militer dunia. Perlombaan senjata nuklir yang dimulai pada masa Perang Dunia II terus berlanjut hingga hari ini, dengan berbagai negara berusaha untuk mengembangkan dan memperbarui persenjataan nuklir mereka. Pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, Amerika Serikat menghadapi masalah besar. Jepang, meskipun telah mengalami banyak kekalahan, masih menolak untuk menyerah. Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, dihadapkan pada pilihan sulit menyerang Jepang secara langsung yang dikhawatirkan akan memakan banyak korban jiwa, atau menggunakan senjata baru yang mematikan, bom atom, untuk memaksa Jepang menyerah. Setelah melalui banyak perdebatan, Truman memutuskan untuk menggunakan bom atom. Hiroshima, kota industri dan pusat militer Jepang, Tubawet Terasta. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8.15 waktu Hiroshima,
Pesawat pengebom B-29 Super Fortress Amerika Serikat yang diberi nama Enola Gay menjatuhkan bom atom Little Boy di atas Hiroshima. Ledakan dahsyat mengguncang kota, menghancurkan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer. Ribuan orang tewas seketika, sementara puluhan ribu lainnya menderita luka bakar serius dan efek radiasi yang mematikan. Dunia terkejut mendengar berita tentang serangan bom atom di Hiroshima. Kekuatan dahsyat senjata baru ini menimbulkan rasa ketidakpastian di seluruh dunia. 3 hari setelah pengeboman Hiroshima, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan bom atom. Kali ini, targetnya adalah kota Nagasaki, pusat industri dan pelabuhan penting di Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945 pukul 19.02 waktu Nagasaki, bom atom Fat Man dijatuhkan dari pesawat penggebom B-29 Super Fortress Boxcar. Ledakan dahsyat kembali mengguncang Jepang, menewaskan puluhan ribu orang, dan menyebabkan kerusakan yang tak terhitung. Penghancuran Nagasaki menunjukkan kekuatan mengerikan bom atom dan dampaknya yang menghancurkan bagi manusia. Dua serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menghancurkan Jepang, baik secara fisik maupun mental. Negara itu hancur, dan rakyatnya menderita luka dan trauma mendalam. Di tengah keputusasaan, Kaisar Hirohito akhirnya memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Hirohito berpidato melalui radio, mengumumkan kepada rakyat Jepang bahwa mereka telah kalah perang. Penyerahan Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II, perang paling mematikan dalam sejarah manusia, yang telah merenggut jutaan nyawa dan menyebabkan kehancuran di seluruh dunia. Di tengah kehancuran akibat Perang Dunia II, secercah harapan muncul di Asia Tenggara. Perang yang telah meluluh lantakkan banyak negara ini meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Namun, di balik reruntuhan dan puing-puing, ada semangat yang tak pernah padam, semangat untuk bangkit dan membangun kembali. Penyerahan Jepang kepada sekutu menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia, yang telah diduduki Jepang sejak tahun 1942. Selama masa pendudukan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun, kekosongan kekuasaan ini juga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk merebut kembali kendali atas tanah air mereka. Pada tanggal 12 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini bukan hanya sekadar pengumuman, tetapi juga simbol dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa. Peristiwa bersejarah ini menandai berakhirnya penjajahan selama berabad-abad dan dimulainya era baru bagi bangsa Indonesia. Setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan kolonial, akhirnya Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, merdeka dan berdaulat. Meskipun Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan kemerdekaannya, proklamasi kemerdekaan adalah bukti semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Tantangan-tantangan ini termasuk konflik internal, upaya mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar, dan membangun negara yang adil dan makmur. Namun, dengan semangat persatuan dan gotong royong, Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sejati. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki bukan hanya peristiwa tragis dalam sejarah Jepang, tetapi juga memiliki dampak mendalam bagi dunia. Peristiwa ini memicu perdebatan tentang penggunaan senjata nuklir dan bahaya perang nuklir. Perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin meningkatkan ketegangan dunia dan menimbulkan kekhawatiran akan kehancuran global. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki juga menyadarkan dunia akan pentingnya perdamaian dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dibentuk untuk mencegah terulangnya tragedi seperti Perang Dunia II. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah pengingat tentang kengerian perang dan dampaknya yang menghancurkan bagi manusia. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian, diplomasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Kita harus belajar dari masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua. Semoga kita tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari Hiroshima dan Nagasaki.
Dan semoga tragedi ini menjadi pengingat untuk selalu mengutamakan perdamaian.